Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil pekerjaan kami mengenai upaya pencegahan rasisme di lingkungan kampus. Sebelum masuk ke dalam pemaparannya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya sendiri, Anggiat Manaek, NIM 160 162 5114. Next. Nama saya Baru. Zabi Faladila dengan NIM 16026250032. Nama saya Syed Fakih Ibrahim dengan NIM 160 162 50 57. Nama saya Rama Gentar dengan NIM 1605625008. Nama saya Alfatri Rizky Hermawan dengan NIM 16036262582. Oke, next slide. Oke, jadi yang pertama itu, mengapa pencegahan rasisme itu penting? Yang pertama itu ada fakta mengejutkan, bahwa rasisme masih menjadi masalah yang nyata di lingkungan kampus. Berbagai survei menunjukkan bahwa banyak mahasiswa pernah mengalami atau menyaksikan tindak diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Bentuknya dapat berupa ejekan, stereotip, perlakuan tidak adil, hingga pengucilan dalam pergaulan maupun kegiatan akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi semua mahasiswa. Yang kedua itu ada dampak nyatanya, di mana rasisme tidak hanya melukai perasaan seseorang, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan mahasiswa. Korban rasisme dapat mengalami stres, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, dan menurunnya kesehatan mental. Selain itu, konsentrasi belajar dan motivasi akademik juga dapat menurun, sehingga mempengaruhi prestasi. Dalam jangka panjang, rasisme menciptakan lingkungan kampus yang tidak nyaman dan menghambat terciptanya kerjasama yang baik antar mahasiswa. Yang terakhir itu ada urgensi tindakannya, di mana pencegahan rasisme itu harus dilakukan sejak dini, karena dampaknya dapat merusak hubungan sosial dan kualitas pendidikan. Kampus perlu menciptakan budaya saling menghormati, memberikan edukasi tentang keberagaman, serta memiliki aturan yang tegas terhadap tindakan diskriminatif. Dengan demikian, seluruh mahasiswa dapat belajar, berinteraksi, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan inklusif tanpa memandang latar belakang, ras, maupun etnis. Next. Selanjutnya, apa itu rasisme? Yang pertama ada definisinya, rasisme di kampus adalah tindakan diskriminasi, prasangka atau perlakuan tidak adil berdasarkan ras, suku, warna kulit, atau etnis tertentu yang terjadi di lingkungan akademik. Perilaku ini dapat menghambat terciptanya kesetaraan, keadilan, dan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademika. Yang kedua ada dampak rasisme. Yang pertama itu menimbulkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri. Yang kedua ada menurunkan motivasi dan kenyamanan dalam proses belajar. Yang ketiga ada menghambat interaksi sosial serta kerjasama antar mahasiswa. Yang keempat ada berdampak negatif terhadap prestasi akademik dan kesejahteraan mahasiswa. Lanjut, dampak rasisme terhadap komunitas kampus. Yang pertama, rasa aman dan kenyamanan. Rasisme dapat menurunkan rasa aman dan kenyamanan mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik maupun sosial di lingkungan kampus. Korban sering merasa tertekan, tidak dihargai, dan kurang percaya diri. Selanjutnya ada prestasi dan partisipasi akademik. Diskriminasi yang dialami mahasiswa dapat mengurangi motivasi belajar, menurunkan prestasi akademik, serta menghambat partisipasi dalam organisasi, diskusi, dan kegiatan kampus lainnya. Selanjutnya ada konflik dan polarisasi. Rasisme dapat memicu konflik antar kelompok, memperkuat prasangka, serta menciptakan polarisasi yang mengganggu keharmonisan dan kerjasama dalam komunitas kampus. Selanjutnya ada keberagaman dan inklusi. Perilaku rasis menghambat
terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan menghargai keberagaman. Akibatnya, kesempatan untuk belajar dari perbedaan dan membangun solidaritas menjadi berkurang. Pesan utamanya kampus yang bebas dari rasisme adalah kampus yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman bagi seluruh sivitas akademik. Lanjut. Selanjutnya ada upaya pencegahan yang telah dilakukan. Yang pertama, pendidikan anti rasisme. Program edukasi dan pelatihan kesadaran rasisme bagi sivitas akademik. Lalu, kebijakan kampus tegas. Regulasi dan sanksi jelas terhadap tindakan diskriminasi di lingkungan kampus. Kelompok pendukung inklusif, komunitas, dan forum pendukung bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang. Lalu kampanye antar budaya, dialog dan kampanye kesadaran untuk mempererat keberagaman dan toleransi. Next slide. Selanjutnya ada strategi pencegahan terbaik. Yang pertama, strategi pasif, hanya menegakkan aturan tanpa edukasi atau keterlibatan aktif. Yang kedua, strategi proaktif, perlibatkan aktivitas akademika melalui workshop dan kolaborasi multikultural. Yang ketiga, manfaat proaktif, menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif, harmonis, dan aman bagi semua. Yang keempat, kolaborasi multikultural, membangun dialog antar budaya dan solidaritas lintas ras di lingkungan akademik. Strategi pencegahan rasisme yang paling aktif di kampus biasanya bukan satu program tunggal, melainkan kombinasi kebijakan, pendidikan, budaya, organisasi, dan mekanisme penegakan yang konsisten. Berbagai strategi yang banyak direkomendasikan oleh peneliti dan praktisi pendidikan tinggi. Yang pertama, kebijakan anti-diskriminasi yang jelas. Kampus memiliki aturan tertulis yang melarang rasisme, diskriminasi etnis, dan ujaran kebencian. Definisi pelanggaran dijelaskan secara konkret agar tidak menimbulkan kebingungan. Sanksi dan prosedur penanganan kasus transparan. Yang kedua, sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses. Mahasiswa dapat melaporkan insiden secara daring maupun langsung, tersedia opsi pelaporan anonim jika kemungkinan. Pelapor dilindungi dari pembalasan atau intimidasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana implementasi pencegahan rasisme. Yang pertama itu 1 bulan sampai 3 bulan audit dan sensitivitasasi. Nah, audit kondisi kampus dan sensitivitasasi staf serta mahasiswa terhadap isu rasisme. Nah, selain itu, mahasiswa dan staf diberikan pemahaman awal mengenai pentingnya menghargai keberagaman. Tujuannya adalah mengetahui masalah yang ada dan membangun kesadaran sejak awal. Nah, yang kedua, bulan 4 sampai 6 pelatihan dan workshop. Pelatihan anti rasisme dan workshop kesadaran budaya bagi seluruh sivitas akademika. Nah, kampus mengadakan pelatihan anti rasisme dan workshop tentang keberagaman budaya. Kegiatan ini membantu sivitas akademika memahami dampak rasisme dan cara mencegahnya. Melalui pelatihan, peserta juga belajar membangun sikap saling menghormati. Nah, yang ketiga,
Bulan 7 sampai 9, kampanye dan komunitas, peluncuran kampanye kesadaran, dan pembentukan kelompok pendukung inklusif di kampus. Nah, di kampus ini mulai menjalankan kampanye anti rasisme melalui seminar, media sosial, poster, atau kegiatan lainnya. Dan dibentuk juga kelompok atau komunitas pendukung yang dapat menjadi tempat berbagai pengalaman dan memperkuat solidaritas. Yang keempat, bulan 10 sampai 12, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi program, pengukuran dampak, dan perbaikan berkelanjutan untuk keberlanjutan. Setelah program berjalan, kampus mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Evaluasi dilakukan untuk efektivitas program dan menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, program dapat terus dikembangkan di masa mendatang. Peran di sini ada peran mahasiswa dan dosen. Yang pertama ada mahasiswa aktif melaporkan insiden rasisme, mengikuti program anti rasisme, dan membangun solidaritas antar sesama. Jadi mahasiswa harus berani melaporkan jika melihat atau mengalami tindakan rasisme, aktif mengikuti anti program anti rasisme yang diselenggarakan di kampus, menjalin hubungan yang baik dengan teman dari berbagai latar belakang budaya, suku, dan ras. Yang kedua ada peran dosen. Eh, Fasilitasi diskusi terbuka di kelas, mencontohkan sikap inklusif, dan menjadi mentor bagi mahasiswa. Jadi dosen berperan sebagai teladan dalam menghargai keberagaman, menciptakan suasana kelas yang aman dan terbuka untuk semua mahasiswa, memfasilitasi diskusi yang sehat, serta membangun mahasiswa yang mengalami diskriminasi. Yang ketiga ada semua pihak. Menjaga budaya saling menghormati, menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan harmonis. Jadi pencegahan rasisme merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh warga kampus harus menjaga budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan kerjasama semua pihak, kampus dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua. Jadi mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari rasisme dan menghargai keberagaman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, yang selanjutnya tuh ada sistem dukungan dan laporan. Yang pertama tuh jalur pelaporan rahasia. Tersedia saluran pelaporan aman dan rahasia bagi korban maupun saksi tindakan rasisme di kampus. Yang kedua, konseling psikologis. Layanan konseling dan pendampingan profesional untuk mendukung pemulihan psikologis mahasiswa yang terdampak. Yang ketiga, tim respon cepat. Tim anti rasisme kampus siap merespon laporan dengan cepat, adil, dan transparan untuk setiap kasus diskriminasi. Oke, next. Oke, selanjutnya kesimpulan dan aksi lanjutan. Yang pertama ada pendekatan edukatif. Rasisme harus dicegah dari akar dengan pendekatan edukatif dan kebijakan yang kuat. Yang kedua, peran sivitas akademika. Semua sivitas akademika punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman. Yang ketiga, kampus inklusif untuk semua. Mari ciptakan kampus yang inklusif, aman, dan menghargai keberagaman setiap individu. Yang keempat, bergabunglah bersama kami. Bergabunglah dalam upaya bersama melawan rasisme demi masa depan kampus yang harmonis. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Sekian, terima kasih.